Arteta paling tahu optimalkan potensi pemain. Terobosan Leandro Trossard untuk masa depan, kondisi terkini Gabriel Martinelli. Sebagat baru meriam London lewat jersey tandang anyar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Saatnya meledak bersama Arsenal. Arteta selalu punya cara optimalkan pemain. Musim panas 2023 menjadi titik keputusan penting dalam karir Kai Havertz. Setelah 3 musim dengan performa naik turun di Chelsea, di mana ia mengalami banyak perubahan pelatih, ia memerlukan sebuah stabilitas. Ketika Mikel Arteta menghubunginya saat liburan di Yunani, itu bukan sekedar tawaran rekrutmen biasa. Arsenal telah melakukan riset yang cukup mendalam. Dalam percakapan mereka, Arteta menunjukkan serangkaian slide personalisasi yang mencakup masukan dari keluarga, pelatih sebelumnya, dan bahkan foto-foto anjingnya. Ini adalah pendekatan yang berbeda yang dirancang tidak hanya untuk menyoroti potensi sepak bola Havertz, tapi juga untuk menarik minatnya pada lingkungan yang mendukung dan penuh kasih. Pesan Arteta jelas, ini bukan solusi jangka pendek tapi proyek jangka panjang untuk mengembangkan Havertz menjadi pemain yang lebih lengkap. Havertz yang mengalami kesulitan dengan ketidakpastian di Chelsea dan 9 pelatih yang pernah dilalui di Bayer Leverkusen serta Stamford Bridge merasa terpesona dengan ide lingkungan yang stabil dan mendukung. Pendekatan Arteta pun juga sangat tepat sasaran. Untuk memahami mengapa Havertz mulai bersinar di bawah Arteta, penting untuk mengenali latar belakangnya. Dibesarkan di Aachen, Jerman, dalam keluarga kelas menengah, perjalanan Havertz ke dunia sepak bola berbeda dari banyak rekannya. Ia tidak termotivasi untuk melarikan diri dari kemiskinan, tetapi oleh motivasi pribadi yang ditanamkan oleh kakeknya, Richard, yang bermain di divisi atas Jerman pada tahun 1950-an. Arteta pun memahami hal ini tentang Havertz, dan ia pun menggunakan pengetahuan itu untuk menciptakan sistem di mana pemain Jerman itu merasa dihargai dan didukung. Hasilnya pun mulai terlihat. Havertz kini menjadi bagian penting dalam mesin taktis Arsenal. Tapi rasa memiliki yang ia rasakan mungkin merupakan elemen terpenting dalam kebangkitannya. Selain itu, budaya di Arsenal pun juga sangat berbeda dari lingkungan yang penuh gejolak di Chelsea. Di Emirates Stadium, aktivitas membangun tim seperti barbecue, tanggung jawab bersama untuk merawat anjing klub atau win, dan susunan tempat duduk yang mendorong interaksi di antara pemain menciptakan suasana kekeluargaan. Rasa komunitas inilah yang memungkinkan Havertz mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Sementara itu terkait talenta yang dimiliki, Arteta pun mengakui fleksibilitas Havertz sebagai kekuatan bukan kelemahan. Apakah bermain sebagai nomor 8 kiri, striker kedua, atau penyerang tengah, Havertz telah beradaptasi dengan berbagai peran di tim Arsenal. Arteta pun dengan cepat menunjukkan bahwa formasi Arsenal tidak seketat yang terlihat di kertas. Sebaliknya, tim berlatih melalui berbagai bentuk selama bertandingan, memungkinkan pemain seperti Havertz untuk mengeksploitasi ruang dan menggunakan kecerdasan sepak bola mereka. Salah satu aspek paling mencolok dari perkembangan Havertz dalam 1 tahun terakhir adalah kemampuannya di udara. Dengan tinggi 6 kaki 4 inci, Havertz selalu memiliki atribut fisik untuk dominan dalam duel udara. Tetapi baru setelah bergabung dengan Arsenal, ia benar-benar memanfaatkan bagian ini dari permainannya. Kemampuan udara Havertz sendiri telah menjadi senjata penting dalam serangan Arsenal. Kemampuannya untuk bersaing dalam duel udara dan mendominasi bek lawan telah menambah dimensi baru dalam permainan tim. Ini adalah kontras mencolok dengan pemain yang awalnya kesulitan untuk menunjukkan eksistensinya di lini tengah. Sementara untuk gol dan assist mulai berdatangan dalam jumlah yang lebih banyak. Evolusi keseluruhan permainan Havertz pun yang menonjol. Pemahamannya dengan Arteta menjadi salah satu alasan mengapa ia bisa berkembang di Arsenal. Dan kesabaran manajer terhadapnya pun mulai membuahkan hasil. Jersey tandang anyar Arsenal bernuansa klasik. Sebuah bocoran terbaru mengungkap desain jersey tandang Arsenal untuk musim 2025-2026.
yang sangat dinantikan oleh para penggemar The Gunners. Terinspirasi oleh salah satu jersey paling ikonik dalam sejarah klub, desain baru ini membawa kembali nostalgia era 90-an, sebagaimana dikutip dari www.football.london. Adidas sebagai produsen aparel resmi Arsenal tampaknya kembali menggarap desain petir yang pernah menghiasi jersey tandang musim 95-96. Pola petir khas ini akan hadir dalam kombinasi warna biru muda dan tua, memberikan sentuhan klasik namun tetap modern. Berbeda dengan desain sebelumnya, pada jersey terbaru ini tidak akan ada garis merah yang mengelilingi motif petir. Sebagai gantinya, warna merah akan lebih minim dan hanya ditemukan pada detail-detail kecil, seperti bagian samping, manset, dan bagian belakang kerah. Logo dan sponsor pun akan tampil mencolok dengan warna perak metalik. Selain itu, meriam Arsenal yang menjadi ciri khas klub pun akan kembali menghiasi jersey tandang musim depan. Ini menandai pertama kalinya meriam muncul pada lebih dari satu jenis jersey dalam satu musim, menunjukkan bahwa Adidas ingin menjadikan meriam sebagai elemen utama dalam desain jersey Arsenal. Jika ditarik ke belakang, pada musim 1995-96, ketika meriam London pertama kali mengenakan jersey dengan desain petir ini, adalah momen yang tak terlupakan bagi para penggemar. Meskipun secara prestasi tim tidak terlalu menonjol, namun jersey itu telah menjadi ikonik dan selalu dikenang oleh para Gunners. Desain jersey terbaru ini pun seolah mengajak para penggemar untuk bernostalgia dan mengingat kembali kejayaan Arsenal di masa lalu. Namun demikian, Adidas juga berusaha memberikan sentuhan modern agar jersey ini tetap relevan dengan tren fashion saat ini. Terlepas dari hasil di lapangannya, jersey dengan desain petir ini tetap menjadi favorit para penggemar dan menjadi bagian dari sejarah klub. Desain klasik yang dipadukan dengan sentuhan modern pun diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi The Gunners dalam menghadapi musim kompetisi mendatang. Keputusan Leandro Trossard untuk masa depannya. Penyerang Arsenal, Leandro Trossard baru saja menginjak usia 30 tahun. Ia sendiri juga baru saja menyelesaikan 180 menit bermain dan mencetak gol untuk Belgia selama jeda internasional, menegaskan bahwa dia masih memiliki peran besar di lapangan. Pemain asal Belgia itu pun kini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pelatih setelah pensiun. Hal itu ia telah mulai saat selama waktunya di Brighton and Hove Albion. Trossard memanfaatkan waktu selama pandemi COVID-19 untuk mengambil kursus pelatihan dan telah mendapatkan lisensi A. Sebagai pemain, Trossard menyadari betapa rumitnya tugas pelatih. Saat bermain, semua persiapan sudah dilakukan oleh tim pelatih. Namun ketika harus merancang sesi latihan sendiri, dia baru memahami seberapa besar kerja yang dibutuhkan. Ya, saya telah meraih lisensi A. Saya menikmati sesi latihan di lapangan. Tapi materi teoritisnya agak berlebihan. Dan merancang sesi latihan itu benar-benar pekerjaan yang berat, katanya kepada situs resmi klub. Sementara mengenai gaya permainan yang akan ia terapkan, Trossard menegaskan ofensif. Dalam hal ini, meski telah mendapatkan lisensi pelatih, Trossard belum sepenuhnya berkomitmen untuk menjadi pelatih setelah pensiun. Namun ia telah memulai mengembangkan filosofi sepak bolanya sendiri. Pemain sayap Arsenal ini pun mengakui telah banyak belajar dari Mikel Arteta dan pelatih-pelatih lainnya selama karirnya. Seiring dengan ambisinya dan seiring dengan bertambahnya usia, Trossard juga mengakui semakin tertarik pada sisi analitis sepak bola. Ia pun kini lebih memerhatikan statistik permainannya dan bagaimana data tersebut dapat membantu proses pemulihan setelah menjalani jadwal pertandingan yang cukup padat. Meskipun sudah menyiapkan diri untuk karir pasca sepak bola, Trossard tetap fokus untuk memberikan yang terbaik di lapangan bersama Arsenal. Dengan dedikasinya untuk terus berkembang baik sebagai pemain maupun sebagai sosok di luar sepak bola, Trossard pun membuktikan bahwa dia adalah pemain yang berpikir ke depan, siap menghadapi tantangan di dalam maupun di luar lapangan. Kondisi terkini Gabriel Martinelli usai dikonfirmasi cedera saat bela Brazil. Arsenal kembali mendapatkan pukulan berupa cedera pemain saat jeda internasional. Jeda internasional kali ini memang bak mimpi buruk untuk anak asuh Mikel Arteta. Pasalnya pada jeda internasional bulan September kemarin, Martin Odegaard telah menjadi korbannya dengan mengalami cedera pergelangan kaki dan harus absen sampai saat ini. Bahkan lalu giliran pemain Arsenal lain seperti Bukayo Saka pun juga berjalan tertatih-tatih saat timnas Inggris menelan kekalahan mengejutkan 1-2 dari Yunani.
Namun sekarang ada potensi cedera lain yang mengancam setelah pemain sayap Brasil Gabriel Martinelli juga dilaporkan telah menjalani pemindahan MRI setelah merasakan sakit di betis kanannya. Sky Sport pun memberitakan cedera yang dialami Gabriel Martinelli layak membuat Arsenal khawatir setelah sebelumnya Bukayo Saka. Berita cedera ini pun datang di saat yang tidak tepat bagi Martinelli. Mantan penyerang Premier League Darren Bent pun berpendapat bahwa pemain asal Brasil itu pun akan segera kembali ke performa terbaiknya setelah memulai musim 2024-2025 dengan buruk. Itulah hal terbesar kepercayaan diri dalam sepak bola. Tidak peduli di mana Anda bermain, di level mana Anda bermain. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, maka penampilan Anda akan menurun. Jelas Darren Bent. Terkini CBF pun juga telah mengkonfirmasi cederanya striker Gabriel Martinelli. Ya, setelah lulus tes, sang pemain mengalami pembengkakan di betisnya. Gabriel ternyata menderita edema di betis kanannya. Betisnya pun akhirnya dibalut plaster selama sesi latihan dan masih diragukan bisa tampil pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia mendatang.